Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas analisis dan seleksi item skala psikologi. Jadi setelah kemarin adik-adik sudah mendapatkan tugas untuk membuat alat ukur, membuat proposal bab 1 sampai bab 3 ya kalau tidak salah, lalu membuat alat ukur terkait variabel yang akan dibuat. Langkah selanjutnya itu adalah melakukan field test atau uji coba alat ukur. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kategori atribut alat ukur atau konstruk psikologi ya, kita refresh lagi, itu menurut Aswer tahun 2016 ya sebagai berikut. Jadi ada objek ukur ini terkait variabel, nantinya kalau dalam statistik kita menyebutnya sebagai variabel, atau metodologi penelitian kita menyebutnya variabel. Tapi yang sebetulnya yang kita ukur itu adalah atribut dari suatu variabel ya. Jadi kita akan tidak bisa mengatakan kita akan mengukur guru atau mengukur siswa atau mengukur kepala sekolah misalnya, tapi yang kita ukur adalah atributnya. Nah, atribut psikologi, atribut itu atribut apa? Atribut psikologi, karena kita berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu perilaku dan mental ya, seperti itu. Jadi atribut itu kalau di dalam konstruksi alat ukur istilahnya atribut ukur itu adalah ada objek ukur psikologi yang terdiri dari dua, yaitu ability dan non-ability. Ability ini terkait dengan kemampuan kognitif yang terdiri dari aktual dan potensial. Kalau adik-adik bisa lihat di bukunya Prof. Aswar tahun 2016, aktual dan potensial ini nanti juga terbagi dua lagi ya. Aktual ini terkait dengan tes prestasi. Jadi aktual ini adalah kemampuan kognitif yang kita pelajari dari hasil belajar. Misalnya UTS, UAS gitu ya, UN begitu, lalu SBMPTN gitu ya. Itu termasuk salah satu yang atribut psikologi terkait kemampuan kognitif yang termasuk dalam ranah aktual. Sedangkan yang potensial ini adalah sesuatu yang berupa bawaan, ada given dari Tuhan ya pada diri seseorang, yang itu nanti berbeda-beda kemampuannya, ada individual differences di sana. Nah, dalam kemampuan potensial, kognitif yang potensial ini ada dua, yaitu inteligensi secara umum yang biasanya kita sebut sebagai tes IQ, dan sesuatu yang bersifat khusus atau faktor spesifik dari G-factor. Biasanya inteligensi kita sebut sebagai G-factor ya, kemampuan umum, sedangkan specific factor atau kemampuan khusus ini nanti bervariasi. Ada yang terkait numerik, ada yang terkait verbal, ada yang terkait ruang bidang. Ruang bidang saja nanti ada dua, ada 3 dimensi, ada 2 dimensi gitu. Lalu ada ketelitian dan macam sebagainya. Nah, ini terkait dengan bakat. Nah, mata kuliah ini tidak membahas bagian atribut kognitif. Kalau kurikulum lama, mata kuliah konstruksi alat ukur itu 1 semester sendiri, ada 16 kali pertemuan, dan itu dibagi atribut yang ability ini dan non-ability. Jadi setengah semester kita belajar non-ability dan setengah semester kita belajar ability. Jadi itu terkait dengan kemampuan ability yang kognitif bagian aktual. Jadi nanti membuat tes prestasi, diuji cobakan dan dianalisis. Tapi karena ada perubahan kurikulum, disederhanakan lagi bahwa nanti semester ini kita hanya berkutat di bagian non-ability. Ya, non-ability ini ada dua, aktual dan potensial. Aktual ini terkait minat, sikap, preferensi gitu ya, suka tidak suka begitu. Yang biasanya ini nanti akan adik-adik sering pakai di dalam skripsinya. Ya, jadi variabel-variabel laten, kenapa kita sebut variabel laten? Karena variabel itu tidak terlihat atau tidak observable.
Ya, misalnya kreativitas. Kreativitas itu bentuknya seperti apa? Kita kan tidak tahu. Ya kan? Seperti itu. Jadi, kita menyebutnya sebagai variabel laten, sesuatu yang ada tetapi tidak nampak dan itu harus diukur. Kenapa harus diukur? Supaya menjadi sesuatu yang ilmiah. Gitu. Nah, sedangkan atribut-atribut potensial seperti trait atau personality, ya ada introvert, extrovert, narcissism, ya kalau Big Five kan ada itu, ada openness, ada macam-macam itu termasuk non ability yang bersifat potensial. Oke, ini biasanya ada tes-tes kepribadian nanti yang akan adik pelajari di semester selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Next, di mana? Next. Oke. Pertanyaan yang paling dasar, mengapa kita perlu melakukan analisis item? Karena pertemuan kali ini membahas analisis item, mengapa sih perlu kita lakukan langkah untuk analisis item? Ya, jawabannya sederhana. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui kualitas item yang kita buat. Oke. Dan yang kedua, pasti kualitas item ini akan berkorelasi atau berkontribusi terhadap kualitas suatu alat ukur atau instrumen yang sedang kita kembangkan atau sedang kita buat atau sedang kita adaptasi. Nah, ini pasti akan terkait dengan isu reliabilitas dan validitas. Oke. Nah, kita flashback kembali proses penyusunan alat ukur ya di bukunya Prof. Azwar yang saya sarikan dari beberapa bukunya Prof. Azwar, jadi tidak hanya satu. Kurang lebih seperti ini. Konseptualisasi atau identifikasi tujuan pengukuran. Jadi yang pertama kita pasti akan menentukan atribut psikologi apa yang akan kita ukur. Kita telaah secara literatur gitu ya, dari jurnal, dari referensi, apa sih definisinya, apa sih aspek-aspeknya. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam tahap operasionalisasi. Oh, misalnya agresivitas itu adalah bla 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 bla. Aspek-aspeknya ada agresivitas, misalnya agresivitas fisik, verbal, misalnya sosial, misalnya. Nah, itu hasil dari telaah literatur yang akan kita operasionalkan di sini. Ya, kita akan operasionalkan ke dalam bentuk blueprint nantinya atau cetak biru dari alat ukur yang akan kita kembangkan. Oke. Nah, di dalam proses operasionalisasi ini nanti kita akan memilih, kita akan menggunakan jenis skala seperti apa? Apakah Goodman, apakah Likert, apakah Osgood, atau Thurston, atau yang lain. Dan model penskalaannya seperti apa? Apakah semantik diferensial misalnya, itu jenis skalanya ya. Apakah jawabannya ya tidak atau beberapa pilihan jawaban? Nah, ini adalah sesuatu yang harus ditentukan oleh pembuat alat ukur sebelum kita masukkan ke dalam atau kita tuangkan ke dalam cetak biru atau blueprint. Itu sudah adik-adik lakukan di pertemuan sebelumnya. Dari blueprint ini nanti kita akan turunkan lagi ke item atau membuat item. Jadi dari blueprint ini nanti berisi dari definisi operasionalnya apa, aspeknya apa, definisi aspeknya apa, indikatornya apa. Dari indikator tersebut kita ketuangkan lagi menjadi item-item. Ya, atau sekumpulan item-item yang kita gunakan untuk mengukur suatu atribut psikologis. Di dalam penulisan item ini ada beberapa proses lagi, yaitu ada evaluasi kualitatif dan uji coba bahasa. Oke, evaluasi kualitatif itu apa? Terkait subject matter expert. Oke, subject matter expert itu apa? Jadi sebaiknya suatu alat ukur sebelum kita lakukan uji coba lapangan atau tryout harus kita evaluasi secara kualitatif. Siapa yang mengevaluasinya? Adalah seorang expert.
Expert itu siapa? Orang yang ahli, praktisi, dosen. Kalau itu terkait sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah, boleh kita libatkan guru atau kepala sekolah. Kalau itu di perusahaan, boleh kita libatkan pimpinannya. Misalnya ingin membuat instrumen terkait penilaian kinerja, boleh kita libatkan HRD-nya, kepala HRD-nya atau staf HRD untuk menilai apakah item yang kita tulis ini sudah sesuai dengan konstruknya, sudah sesuai dengan definisinya, sudah sesuai dengan aspeknya. Oke, itu adalah judgement secara kualitatif. Nah, judgement ini itu penting dilakukan. Karena bisa jadi suatu alat ukur yang kita uji cobakan bagus hasil reliabilitasnya, tetapi dia tidak mengukur apa yang dia ukur. Nah, jadi evaluasi kualitatif atau subject matter expert ini terkait dengan validitas isi atau logical validity, yang nanti jika diangkakan dia bisa dihitung dengan koefisien Aiken dan CVR atau Lawson CVR. Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, setelah evaluasi kualitatif dari expert ini dilakukan, kita akan telaah lagi. Menurut expert, item yang kita buat perlu direvisi atau sudah bagus. Jadi expert nanti akan merating. Misalnya, saya adalah seorang yang pemarah. Nanti untuk mengukur agresivitas. Nah, expert nanti akan melihat item ini apakah bisa digunakan untuk mengukur agresivitas. Sesuai enggak dengan konstruknya? Definisi agresi, aspek misalnya ini aspek fisik, apakah sesuai? Oh, tidak sesuai. Aspek fisik itu apa? Agresi fisik adalah perilaku menyakiti orang lain secara fisik dengan sengaja misalnya. Kok dia menulisnya saya adalah orang yang pemarah? Berarti itu kan tidak logis diturunkannya. Nah, feedback dari expert ini nantinya akan jadi masukan pembuat atau pengembang alat ukur untuk memperbaiki itemnya. Setelah kita perbaiki, apa yang kita lakukan? Kembalikan lagi ke expert. Sudah betul belum? Kalau menurut expert ini sudah betul, oke, kita masuk ke langkah evaluasi kualitatif selanjutnya, yaitu uji coba bahasa. Uji coba bahasa ini bisa kita lakukan misalnya kalau alat ukur kita ini nanti subjeknya atau target populasinya akan kita berikan pada anak SMA misalnya. Oke, berarti kita akan uji coba ya kelompok kecil lah 20 orang gitu ke anak-anak SMA. Uji keterbacaan dari alat ukur yang kita buat atau item yang kita buat. Mudah dipahami enggak? Membingungkan enggak? Ada ambiguitas tidak? Instruksinya bagaimana? Validitas tampangnya menarik atau tidak? Oke, dan sebagainya. Nah, ketika uji coba bahasa dan evaluasi kualitatif ini sudah kita lakukan dan hasilnya bagus, barulah kita boleh melakukan uji coba lapangan atau field test. Field test ini adalah uji coba secara empirik. Secara empirik yang nanti akan kita lakukan hasilnya untuk estimasi reliabilitas dan validitas. Jadi ada analisis item, lalu nanti ada seleksi item, lalu ada perakitan alat ukur awal ya, final instrumen tapi untuk awal. Nah, setelah ada estimasi reliabilitasnya keluar, ada validasi konstruk. Ya, nanti tidak kita pelajari di semester ini, saya hanya menyebutkan aja sehingga nantinya akan tersusun suatu format final instrumen yang itu sudah melalui proses penyusunan yang panjang, sudah reliable, sudah ada validitasnya. Oke, itu proses penyusunan alat ukur secara umum, secara langkah-langkahnya ya. Next, kok nggak bisa? Oke. Langkah analisis item. Ya, ini saya sarankan juga dari bukunya Prof. Asbar. Pra uji coba tadi ya. Pra uji coba itu biasanya kita gunakan secara ini. Hampir sama dengan tadi langkahnya.
dari kelompok kecil gitu ya, evaluasi kualitatif, evaluasi empirik, dari diskriminasi item, seleksi item, dan estimasi reliabilitas, lalu ada validasi konstruk dan kompilasi final suatu alat ukur. Kita akan bahas satu-satu. Oke, pra uji coba. Pra uji coba ini apa? Jadi kita mengembangkan suatu item pool atau item bank soal, bank pernyataan ya, bank item. Jumlah item yang disiapkan itu setidaknya 2-3 kali jumlah item yang direncanakan. Jadi ketika kita membuat instrumen, kita harus punya target. Kita instrumennya terdiri dari berapa item. Oke. Misalnya kita targetkan 20, berarti kita kalau target hasil akhir alat ukur kita 20 harus minimal membuat 40 item untuk diuji cobakan. Oke. Setelah ini kita lakukan, silahkan diuji cobakan kepada teman-teman sejawat. Ya, teman-teman sejawat itu apa ya? Teman-teman ya, kalau teman-teman sejawat kalau profesi ya, misalnya kalau dosen sesama dosen, dokter sesama dokter gitu ya. Guru tadi teman sejawat, professional judgment ya. Kurang lebih 20 orang untuk melakukan koreksi pada kalimat-kalimat tiap item. Jadi ini hampir sama dengan evaluasi kualitatif yang dilakukan oleh expert judgment, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, lalu kalau ini sudah kita lakukan, evaluasi kualitatif ini kita lakukan, diperkuat ya, ini hanya sebelum kita berikan ke ekspor, kita uji cobakan. Oh ya, menurut teman sejawat ini sudah bagus. Oke, kita alihkan ke ekspor. Orang yang memang berkompeten dengan atribut yang hendak diukur. Misalnya kita akan mengukur motivasi, ya berarti kita cari ahli psikologi yang memang terkait motivasi. Keahliannya di sana. Oke, nah ini nanti akan terkait dengan validitas isi atau validitas logik, logical validity. Validitas logik itu apa? Melihat relevansi item dengan indikator keperilakuan dan tujuan ukur konstruk teoretik yang dievaluasi lewat nalar dan akal sehat. Jadi ini suatu validitas yang tidak berupa angka. Kalau deskripsi kita sebutkan logical validity, kita tidak akan mengeluarkan angka untuk validitas. Oke, logical validity ini bisa diangkakan ya melalui validitas isi. Oke, sebentar. Oke, nanti kita akan bahas di bawah. Di sini belum saya tuliskan. Validitas logik ya, penalaran melalui logik atau nalar. Tujuannya apa? Menguji apakah item yang sudah kita buat itu sesuai dengan blueprint dan indikator perilaku. Nah, tadi secara logis ini betul tidak cara membuat itemnya. Lalu menguji apakah item telah ditulis sesuai dengan kaidah, terlalu panjang tidak, ambigu tidak, social disability-nya tinggi tidak, ya, terkait menguji tingkat social disability. Social disability itu nanti seperti yang membuat seseorang menjadi faking. Saya adalah orang pemarah. Oh, tentu saya jawab tidak. Nah, berarti kita jangan membuat item seperti itu. Nah, itu akan memicu social disability yang tinggi. Hasil analisis kualitatif nanti ada 3 ya. Mohon maaf ini tulisannya salah. Item diterima dengan perbaikan, atau item ditolak. Nah, ini secara kualitatif. Nah, ketika kita melibatkan beberapa panel expert atau ahli, maka akan melahirkan konten validity yang bisa dikuantifikasi secara statistik melalui koefisien Aikens V atau Lowes CVR, yaitu content validity ratio. Itu ada di bukunya Prof. Aswar, bagian halaman 132. Silakan adik-adik baca validitas isi itu apa. Ya, di sana ada mulai bab ke validitas ya, bab ke-8 yang validitas isi.
Oke. Atau kalau adik-adik ingin melihat, jadi konsep validitas ini ada sesuatu yang salah kaprah ya, nanti kita akan baca ya. Ini menjadi tugas adik-adik nanti untuk mereview video Bapak Wahyu Widiharso. Itu adalah dosen UGM, dosen psikologi UGM yang sedang menempuh PhD di Jerman, bagian psikometrika. Jadi di sini beliau akan menjelaskan miskonsepsi validitas itu apa, yang nanti kita akan bahas dalam beberapa slide ke depan. Oke. Nah, kita kembali ke rumus Aiken dulu. Rumus Aiken yang ada di bukunya Prof. Asbar adalah seperti ini. Jadi ada angka penilaian validitas terendah, tertinggi, lalu angka diberikan oleh expert. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan Excel. Jadi penghitungannya bisa kita lakukan dengan menggunakan Excel, tidak masalah. Karena sekarang sudah banyak sekali program-program yang membantu proses analisis item ya. Lalu ada rumus CVR. Oke. Hampir sama, apa perbedaannya? Biasanya CVR ini lebih ke arah kita gunakan untuk tes-tes prestasi. Tapi kalau Aiken ini bisa digunakan di penyusunan skala psikologi yang non-ability, misalnya seperti skala sikap, skala preferensi gitu ya. Itu biasanya kita menggunakan Aiken. Berapa panel yang dilibatkan? Ya sebanyak-banyaknya. Berapa panel expertnya? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak expert semakin bagus atau semakin baik nanti penilaiannya. Selanjutnya evaluasi empirik. Jadi setelah evaluasi kualitatif kita harus melakukan tryout. Oke, masukannya sudah kita dapat, validitas ikonnya sudah kita peroleh. Ini itemnya bisa kita rakit untuk tampilan tryout gitu ya. Oke, nah dalam tryout ini ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama bahwa dalam uji coba kita harus dalam real testing situation ya, situasi dan kondisinya harus real. Dalam arti ya subjeknya mendekati dengan apa yang akan kita targetkan besok dalam penelitian. Tujuannya apa? Supaya subjek memberikan respon yang sesungguhnya. Oke. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan adalah subjek tidak boleh tahu bahwa skala yang dia kerjakan itu adalah skala tryout. Ya. Karena apa? Kalau mereka tahu, mereka nanti akan faking good, faking bad, ya pura-pura mengisi dengan jawaban yang bagus, ya pura-pura bersikap baik gitu ya dengan mengisi jawaban yang bagus, yang social disability-nya tinggi, atau berperilaku tidak bagus, yang social disability-nya rendah. Alah, males hanya untuk tryout kok gitu. Buat apa, saya tidak butuh misalnya. Oke. Lalu terkait jumlah subjek. Ya, data empiris dari uji coba harus diperoleh dari dalam jumlah subjek yang lebih besar. Sehingga apa? Tujuannya supaya variasinya menyebar, yaitu mengikuti distribusi normal. Nah, berapa subjek yang kita gunakan dalam tryout? Nah, itu bervariasi ya. Kalau zaman dulu program komputer belum secanggih sekarang, 60 orang itu sudah cukup banyak. Ada juga buku yang mengatakan 30 orang itu sudah cukup banyak. Karena apa? Pada zaman dulu itu buku tahun 70-an. Yang ada adalah kalkulator. Nah, sekarang dengan adanya pengembangan program komputer pengujian statistik yang banyak sekali, ya harusnya tidak 30 lagi yang kita pakai. Kita sudah hidup di era ya ini era sekarang di mana revolusi industri 4.0 ya. Perkembangan teknologi luar biasa cepatnya. Jangan memakai literatur di tahun 70-an gitu. Nah, ini ada beberapa pendapat ahli yang saya sarikan dari bukunya Prof. Aswell. Jadi menurut Crocker dan Agina 200 orang cukup memadai hanya untuk tryout ya, bukan untuk penelitian. Ada yang mengatakan 5-10 kali jumlah item yang hendak dianalisis. Kalau targetnya 20 item, kalau kita membuat 40 item berarti 5 kalinya 200 gitu ya. Lalu 6-10 kali jumlah item yang hendak dianalisis. Ya, banyak sekali bervariasi. Ini beberapa yang bisa dirujuk. Lalu ada hal lagi yang ingin kita perhatikan adalah subjek yang terlalu sedikit itu nanti akan
mendatangkan suatu keraguan ya. Distribusinya ini normal tidak ya, gitu ya. Akurat tidak ya hasil reliabilitasnya, estimasi reliabilitasnya. Wah, kalau subjeknya terlalu sedikit nanti terlalu banyak item yang gugur. Bisa jadi. Gitu ya. Lalu jumlah subjek yang banyak, ini tujuannya kenapa kita harus banyak, itu juga benefitnya atau keuntungannya adalah bisa memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap parameter item yang diperlukan. Setelah kita melakukan dalam uji coba field test atau tryout ya, kita akan tabulasi skala kita di Excel begitu. Item 1 sampai item 40 misalnya, kalau kita membuat 40 item, jawaban per subjek kita menggunakan 50 subjek atau 100 subjek ya. Subjek 1, jawaban nomor 1 hingga jawaban nomor 40 kita tabulasi dalam Excel. Nanti subjek 2, jawaban 1 sampai 40 dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan, data ini yang akan kita masukkan ke program komputer statistik, uji statistik ya, untuk menganalisis item. Oke. Nah, analisis item ini nanti akan berkaitan dengan daya diskriminasi item. Apa itu daya diskriminasi item? Ya, sejauh mana item yang kita buat itu mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Sejauh mana item kita yang memang misalnya saya suka memukul teman saya gitu, memang bisa membedakan orang yang benar-benar suka memukul dan orang yang tidak suka memukul temannya. Nah, itu disebut daya diskriminasi item. Nah, kalau di dalam program statistik yang akan kita pelajari nanti atau di bukunya Prof. Aswar itu menyebutnya sebagai corrected item total correlation, yaitu korelasi butir dengan totalnya atau nilai totalnya. Oke. Nah, ini adalah parameter atau patokan dalam menganalisis item. Patokan, salah satu patokan yang paling penting dalam menganalisis item. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Di lapangan dan di beberapa buku atau literatur yang digunakan, itu ada yang salah menyebutkan bahwa corrected item total correlation ini adalah sebagai validitas item. Ini tidak benar. Ini salah, tetapi kaprah. Nah, bagi Anda yang memang dari psikologi harusnya tidak melakukan ini, karena Anda mendapatkan ilmu psikometrika. Jadi ketika Anda harus kritis mendapatkan buku yang menuliskan bahwa oh iya, validitas konstruk bisa kita pakai dengan mengkorelasikan butir dengan totalnya, itu salah. Karena sumbernya tidak benar. Oke. Nah, silahkan dilihat di sumber tayangannya Pak Wahyu Widiarto terkait miskonsepsi validitas, ini linknya. Ya, silahkan nanti Anda lihat, Anda review, dan Anda submit nanti tugasnya ya di Elena. Formatnya sudah saya share gitu, supaya Anda tahu salahnya di mana gitu, salah kaprahnya di mana. Dan Anda harus kritis. Enggak hanya menerima kata dosen A, kata dosen B, tidak. Kata saya pun, kata Bu Sukma itu tidak benar. Nah, Anda harus melihat rujukan referensinya. Tidak boleh dalam dunia ilmiah Anda mengatakan kata dosen A, kata dosen B, kata dosen C. Tetapi dari referensi ini, dari jurnal ini mengatakan bahwa nah itu akan bisa diterima di dalam dunia akademik. Itu bedanya yang orang yang sekolah dan tidak sekolah. Maksudnya seperti itu ya, secara kasarnya. Ya, ada argumen ilmiah, tidak hanya common sense. Oke, lalu setelah kita masukkan program komputer, sudah keluar item korelasi item butir totalnya. Oke, nah kita akan melakukan seleksi item dan reliabilitas. Seleksi item dan reliabilitas ini tadi terkait dengan corrected item total correlation. Ada indeks daya diskriminasi item atau corrected item total correlation.
Apa itu? Yaitu tadi konsistensi antara fungsi item dengan fungsi skala secara keseluruhan. Nah, rumus indeks daya diskriminasi item itu sebetulnya memang awalnya dikembangkan dari rumus product moment, tetapi tidak pure product moment. Jadi rumus daya diskriminasi item atau konsistensi item total itu sudah dimodifikasi dari rumusnya product moment dengan memberikan efek koreksi terhadap spurious overlap. Jadi rumusnya di dalam bukunya Prof. Asbar yang penyusunan skala psikologi di halaman 84, Anda melihat rumus product moment berubah seperti ini. Oke, Anda bisa lihat keterangannya ada di bukunya Prof. Asbar. Nah, apakah kita perlu menghitung ini secara manual? Oh tidak, kita masukkan program statistik komputer. Apakah kita nanti dalam memasukkan program statistik komputer harus mencentang atau memilih korelasi product moment? Tidak. Karena korelasi product moment yang ada di statistik untuk analisis item itu bukan untuk analisis item tapi untuk uji hipotesis. Yang kita lakukan adalah korelasi product moment yang sudah dikoreksi terhadap efek spurious overlap dan itu muncul di program statistik secara otomatis pada saat kita klik analisis reliabilitas, baik itu di SPSS atau JASP yang akan kita lakukan nanti. Jadi tidak usah klik korelasi product moment di SPSS atau JASP, karena kalau Anda mengklik itu Anda melakukan uji hipotesis penelitian, bukan uji analisis item. Oke, paham ya? Nah, item yang baik yang bagaimana? Nah, item yang baik adalah item yang mencapai koefisien konsistensi item total dengan batasan yaitu mencapai 0,3, minimal 0,3. Yang 0, nanti kita akan lihat setelah minggu depan kita akan praktek ya dengan menggunakan SPSS dan JASP. Nah, corrected item total correlation yang disebut dengan konsistensi item total itu berkaitan dengan reliabilitas skor suatu instrumen. Jadi tidak boleh kita mengatakan instrumen kita itu reliable, instrumen kita itu valid, salah. Yang betul adalah hasil pengukuran dari instrumen kita ini reliable karena yang kita analisis adalah hasil pengukurannya, bukan instrumennya. Nah, hasil pengukuran yang reliable ini nanti yang akan menjadi bukti atau evidence bahwa skala yang kita buat ini adalah reliable. Begitu ya. Jadi istilah ini penting kalau di dalam psikometrika, jangan disepelekan. Karena nanti kalau Anda sepelekan, Anda tidak ingat-ingat akan menjadi sesuatu yang salah dan kaprah. Ya. Akibatnya menjadi sesuatu yang turun-temurun salah begitu. Nah, setelah kita menggunakan field test, analisis item, keluar estimasi reliabilitas seperti apa? Nah, validasi konstruk. Pertanyaan awal adalah apakah skor skala yang reliable akan selalu valid? Oke, jawabannya belum tentu. Karena validitas item dan daya diskriminasi item atau reliabilitas itu merupakan hal yang berbeda. Oke, ini saya sarankan dari videonya Mas Wahyu Widiarso. Ketika kita kembali ke definisi validitas, tidak hanya terkait dengan alat itu bisa mengukur apa yang diukur, tetapi sebetulnya definisi aslinya adalah derajat di mana derajat di mana kita bisa memperoleh evidence atau bukti dan teori ya dari interpretasi, skor tes dan tujuan alat ukur itu dari suatu instrumen yang kita buat. Jadi sebetulnya validitas itu bukti, pembuktian. Tidak ada uji validitas, tidak ada uji reliabilitas. Yang ada adalah pembuktian validitas, pembuktian reliabilitas. Itu yang betul. Kalau Anda membaca buku-buku aslinya. Kalau Anda membaca buku-buku dari Indonesia, banyak yang menyebutkan uji validitas, uji reliabilitas. Itu tidak salah, tidak betul. Yang namanya uji pasti ada hipotesis. Sedangkan dalam analisis item tidak ada hipotesis. Itu yang harus
disadari. Anda harus kritis. Ya, dalam sesuatu yang diuji itu berarti ada asumsi atau dugaan. Dugaan itu apa? Hipotesis. Oke, jadi kita tidak bisa membuat hipotesis terkait analisis item. Tidak ada. Cara membuat hipotesis pasti Anda sudah pelajari di metodologi penelitian. Ya. Oke. Nah, validasi ya dapat dilihat sebagai proses membangun dan mengevaluasi argumen untuk mendukung kekuatan interpretasi terhadap skor alat ukur yang kita kembangkan, apakah itu relevan dengan tujuannya atau tidak, dan apakah memang berfungsi seperti apa yang sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi validasi itu adalah proses membangun dan mengevaluasi argumen, tidak berhubungan dengan angka saja. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa tidak betul kalau kita menyebutkan bahwa validitas suatu instrumen atau tes itu tidak betul, karena yang sebetulnya kita analisis adalah skornya. Oke. Skor dari instrumen yang kita buat, misalnya itu ketika diberikan, misalnya si A kita berikan skala agresi gitu ya, skala agresi yang kita buat, lalu kita berikan lagi saat tes retest ya, 1 bulan ke depan itu reliable, hasil skornya cenderung sama. Nah, itu yang disebut sebagai pembuktian reliabilitas atau pembuktian validitas ya. Jadi validitas tidak selalu terkait dengan angka karena bisa diperoleh secara kualitatif atau validitas konten tadi ya, validitas isi, logical validity. Deskripsi Anda tidak perlu mencapai validitas yang berupa angka, cukup dengan logical validity saat skripsi besok. Oke. Bu, kalau nanti saya harus menggunakan expert kan nanti saya kesulitan, waktunya lama dan lain sebagainya. Ya sudah, tidak usah pakai icon, tidak apa-apa. Lalu siapa yang jadi expert? Ya dosen pembimbing Anda, dosen pembimbing skripsi Anda besok. Pemrolehannya secara kualitatif, mengecek ya, apa item-item yang Anda buat ini sudah sesuai konstruk belum. Jadi silahkan dijelaskan saja Anda menggunakan validitas isi, yaitu logical validity, sehingga tidak keluar angka. Karena validitas isi atau logical validity itu bersifat kualitatif. Bukan berarti yang bersifat kualitatif dan tidak keluar angka itu tidak penting. Justru ini langkah pertama yang penting. Karena sebelum tryout, item itu harus betul dulu. Nah, kalau item yang sudah kita buat itu salah, kita tryout kan, walaupun hasil estimasi reliabilitasnya tinggi, tapi dia tidak valid secara isi. Buat apa? Anda tidak bisa mengukur konstruk variabel laten itu. Nah, itu yang harus diingat. Nah, ada juga yang disebut validitas konstruk, yaitu sejauh mana alat ukur mengukur trait atau konstruk teoretik yang hendak diukurnya. Ini saya sarikan dari bukunya Prof. Aswar yang dulu ya, ini yang 2015 juga ada, ini yang edisi terbaru Aswar 1996, ini yang buku penyusunan skala psikologi yang edisi lama, dan bukunya Jelpa Periantalo tahun 2015. Ya, validitas konstruk bagaimana cara memperolehnya? Ya, pembuktian di lapangan dengan analisis faktor atau confirmatory factor analysis. Bukan dengan korelasi produk momen. Banyak buku di Indonesia yang menyebutkan itu. Bahwa validitas konstruk bisa diperoleh dengan mengkorelasikan item dan totalnya menggunakan rumus korelasi produk momen. Itu hanya buku di Indonesia, tidak diakui secara internasional dan menyalahi sumber aslinya. Jadi tolong Anda ketika membaca buku harus kritis yang pertama, dan yang kedua, pengarangnya siapa? Kredibel enggak dia? Dari psikologi tidak? Menguasai atau ahli di bidang psikometrika tidak? Itu yang harus Anda ingat. Nah, ada juga validasi suatu item secara empirik melalui validitas kriteria. Misalnya kita membuat suatu alat ukur kepribadian gitu ya, kita korelasikan dengan skala Big Five yang sudah sama-sama kepribadian ya, tapi skala Big Five yang sudah valid dan reliable di dalam bahasa Indonesia skornya ya. Jadi satu orang kita berikan 2 alat tes lalu kita korelasikan. Oke. Dan banyak lagi, itu kita tidak bahas di sini. Nah, ini terakhir, tools analisis item ini banyak sekali. Yang paling sederhana itu adalah Excel.
itu bisa kita masukkan karena di dalam Excel kita bisa menggunakan memasukkan rumus ya, menuliskan rumus di sana, sintaksnya ya. Kalau ada SPSS yang ini familiar dengan Anda, tetapi ini adalah mahal sekali dan pasti kalau Anda punya dan saya punya itu ya sesuatu yang tidak legal gitu ya, bacakan begitu ya. Ada SAS, ada Stata gitu ya. Dan yang tercanggih ini adalah R, statistik R. Di sini ini yang sedang merajai sekarang, digunakan sekarang di era revolusi industri 4.0 gitu ya, karena fungsinya sangat luas. Dan dia bisa sampai ke arah machine learning. Jadi dia bisa membuat suatu prediksi gitu ya, tidak seperti SPS. Itu R ini tidak beda sendiri dengan SPSS dan yang lainnya. Bisa Anda pelajari di luar perkuliahan ya. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini atau di pertemuan selanjutnya adalah ada 2 software yang saya minta Anda sudah install. Yang pertama adalah JASP dan yang kedua adalah SPSS. Oke, kenapa saya simbolkan JASP sebagai mobil mewah dan SPSS sebagai mobil tua? Ya, alasannya adalah JASP ini adalah program yang open source, gratis, ringan, dibuat dengan bahasa pemrograman R, ya, mudah digunakan, lebih mudah daripada SPSS, gitu ya, lebih canggih daripada SPSS, gitu, dan tidak berat ketika di-run di laptop atau komputer. Bahkan Anda nggak menginstal pun, Anda bisa melakukan analisis JASP ini secara online, ya, karena dia betul-betul gratis. Ada JASP, ada Jamovi, tapi kalau yang saya berikan di semester ini adalah JASP. Sedangkan SPSS ini memang yang sudah, ya, dia adalah sudah tua dari awal gitu ya, pelopornya gitu ya, tapi dia mahal dan berbayar. Langkah-langkahnya lebih ribet ya. Kalau kita menggunakan SPSS itu ada 5 langkah, kalau kita menggunakan JASP cukup 3 langkah. 3 langkah klik maksudnya. Kalau di SPSS 5 langkah, 6 langkah klik. Kalau di JASP nanti lebih user friendly, hanya 3 langkah, tampilannya sudah sesuai dengan tabel APA. Sedangkan di SPSS, ya itu banyak sudah peneliti luar negeri yang meninggalkan menggunakan SPSS karena lisensinya mahal dan berbayar. Mereka lebih suka menggunakan JASP. Nah, tinggal Anda mau pilih yang mana, mau pilih SPSS atau JASP. Ya, kita akan pelajari semua dua-duanya di semester ini supaya Anda bisa merasakan gitu ya, menganalisis menggunakan SPSS dan JASP itu seperti apa. Kita akan bahas besok ya. Nah, tugas minggu depan, review channel YouTube Pak Wahyu Widiarsa yang terkait miskonsepsi validitas. Oke, itu linknya, dan mohon setiap mahasiswa wajib like. Wajib like di tayangan tersebut, di subscribe. Lalu silahkan Anda subscribe channel Belajar Metode Penelitian Pak Wahyu Widiarsa dengan linknya sebagai berikut. Semua mahasiswa wajib subscribe karena di sana banyak konten-konten terkait uji statistik ya, dan analisis item dan lain sebagainya, metodologi penelitian, eksperimen, semuanya ada di sana. Itu akan bermanfaat lagi bagi Anda. Form hasil review maksimal 3 halaman ya. Saya tidak mau banyak-banyak, maksimal itu. Jadi kurang dari 3 halaman tidak masalah. Kertas A4, marginya 3 kanan kiri atas bawah. Fontnya memakai TNR Times New Roman 12 spasi 1,5. Formatnya sudah saya upload di Elena. Silahkan diunduh di Elena dalam bentuk Word, lalu tugasnya diupload di Elena sesuai dengan batas waktu atau due date. Silahkan adik-adik menginstal, mendownload dan install program statistik JASP di link berikut ini, gratis. Jadi silahkan Anda run ya, Anda install dan otomatis Anda install program SPSS. Jadi besok minggu depan kita akan praktek 2 ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Silahkan. Ini stop sharing. Oke, bagi adik-adik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Ibu izin bertanya, Bu, terkait tugas yang kemarin.
itu kan Mm-mm. untuk jumlah itemnya kan kita disuruh membuat 40 item. Mm-mm. Nah, apakah kita juga harus membuat sesuai sama yang tadi kayak 3 kali jumlah item yang ditentukan atau tetap 40, Bu? Oke, untuk terkait tugas kemarin, silahkan sesuai dengan instruksinya Bu Rahma. Jadi, karena ini hanya simulasi Anda membuat alat ukur ya. Biasanya mata kuliah ini itu adalah outputnya Anda melakukan tryout begitu ya, lalu Anda melakukan analisis item dan dilaporkan begitu ya. Tapi karena situasinya sedang pandemi dan ini tidak mungkin, jadi masing-masing silahkan membuat 40 item ya kalau Bu Rahma kemarin ya. Monggo, Iya, Bu. tetap 40 item. Saya hanya begini, dari pertemuan hari ini saya ingin supaya tidak terjadi salah kaprah bahwa item yang bagus itu bukan 40 gitu loh maksudnya. Ya. Jadi supaya tidak salah kaprah. Kalau kita ingin membuat suatu item atau instrumen, kita harus tentukan targetnya berapa. 40 berarti kita harus membuat lebih banyak. Paling tidak 2 kali lipatnya. Ya, kasihan ya yang mengerjakan ya. Anda mengerjakan 80 item kan ya, Anda akan talar ya. Nah, maka dari itu target item suatu instrumen ya yang realistis lah. 40 itu item yang sangat banyak. Kalau Anda membuat item bank atau item soal 40 berarti target Anda ya 20 nantinya. Nah, itu kalau Anda mengerjakan 20 item kan tidak terlalu memberatkan ya. Iya, Sebagai ya Anda kan pernah mengerjakan suatu mengisi ininya cutting tuh pernah, Bu. instrumennya. Nah, kalau itemnya banyak, nah itu adalah item uji coba. Sampai mabok yang isi. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.